Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Akan Mari bacakan kembali suasana relationship-nya kamu bersama dengan si dia. Tapi kali ini tarikan energi tertanggal 7 hingga 14 bulan September 2024 ya. Seperti biasa Sagittarius, sebelum Mari mulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagittarius aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ya Sagittarius dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi dirimu dengan dirinya. Oke, ya. Nah, jadi kalau Mari lihat begini, memang mungkin situasi hubungan kamu dengan dia ini tuh lagi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja gitu ya. Jadi kayak yang udah ini bisa aja sebenarnya perpisahannya kamu dengan si seseorang ini tuh udah cukup lama gitu ya, atau kemudian bukan perpisahan dalam artian tidak gini ya, Mari rapiin. Jadi kayak nampaknya hubungan kamu dengan si pasangannya kamu sekian waktu belakangan hari ini tuh sudah dalam kondisi tidak baik-baik saja gitu ya. Seseorang ini tuh sudah pernah mengecewakan kamu, sangat bahkan gitu ya. Kayak yang dia telah menghancurkan betul hidupnya kamu gitu loh. Ya. Tapi memang kamu di sini tuh nggak dendam, kamu nggak benci sama dia, kamu nggak dendam gitu ya. Kamu tidak benci, apalagi kamu dendam, tidak gitu. Karena kalau Mari lihat, kamunya itu tuh kayak gimana pun tetap sayang sama si seseorang ini, gitu ya. Jadi dia ini tuh tetap menjadi seseorang yang berarti baginya kamu, gitu loh. Cuman jika dulu dia adalah orang yang kamu mimpikan, impikan, harapkan, niatkan gitu ya, sebagai pasangannya kamu, sampai kamu menutup mata, mungkin seperti itu, bahkan soalnya ini kok sakit banget gitu ya. Kamu kayak yang sudah punya wacana, rencana masa depan bersama dengan si dia gitu ya. Jadi kayak seseorang ini tuh udah teguh banget kamu pilih. Tidak akan kamu tinggalkan, akan kamu rawat, akan kamu jaga hubungan kamu dengan dia gitu ya. Jadi yang kayak hidupnya kamu, dunianya kamu kok kayaknya sudah diisi betul oleh kehadiran dari si seseorang ini. Tetapi ya dalam hubungan kalian entah apa sebabnya, di sini tuh bisa aja dia kayak yang bikin kamunya itu kayak kecewa banget gitu ya. Kecewa banget di sana. Jadi yang kayak kamu kayaknya sempat down betul gitu ya. Kamu bisa yang hancur gitu, bahkan beberapa luluh lantak kamunya gara-gara si seseorang ini. Kamu bisa kayak yang berantakan semua hidupnya kamu, kesehatannya kamu, mungkin kayak gitu ya. Kesehatan mentalnya kamu, emosionalnya kamu hancur gitu. Gara-gara hancurnya relationshipnya kamu bersama dengan si seseorang ini gitu ya. Jadi kayak jiwamu mental dan emosionalmu rusak betul. Rusak betul sebab karena relationshipnya kamu dengan si seseorang ini. Jadi untuk beberapa di antara kalian, ini tuh kayak yang kamu mengalami kiamat kecil gitu ya. Kamu mengalami kiamat kecil karena buyarnya, ambiarnya hubungan kalian ini. Nah gitu. Dan sampai sekarang hal ini tuh masih membekas. Beberapa di antara kalian mungkin yang udah berpisah sekian puluh tahun gitu loh. Ya, sekian puluh tahun atau mungkin sudah beberapa tahun gitu ya. Nah, tapi rasa sakit itu kok masih seger gitu lah. Ya. Rasa sakit itu tuh masih kayak yang secara otomatis dia bisa datang dengan kadar seperti seolah-olah rasa sakit ini baru aja ditorehkan. Rasa luka ini tuh baru aja menganga. Bisa yang seperti itu. Tapi tentu kamu bukan yang tipe brengsek ini manusia gitu ya, tikam aja lah dia misalnya gitu ya, atau hancurkan juga hidupnya, dia kurang ajar dia. Mari lihat kok nggak ada gitu lah, nggak ada ekspresi apa itu namanya ya, ekspresi
jijik gitu, ekspresi marah gitu ya, nggak ada gitu. Soalnya kamu ya mungkin beberapa yang kayak tahu ya udah kayak gimana, karmanya udah selesai gitu ya, atau apalah gitu pertimbangannya kamu gitu ya. Jadi yang hatimu bisa terluka pada peristiwa itu, tapi kamu tidak membenci orangnya. Gitu ya. Peristiwanya apa yang terjadi dalam hubungan kalian, misalnya peristiwa bercerai kamu dengan dia, atau dianya ini tuh kalian boleh, karena beberapa mungkin bukan bercerai tapi hanya kayak pisah gitu lah, dia kamu gitu ya. Kalau ini rumah tangga kan ada itu tuh, rumah tangga itu tuh ndak harmonis, masih tetap label status suami istri, tapi sikap sebagai suami istri sudah ndak ada gitu ya. Jadi bisa keluarnya ya relationship kalian ini seperti ya kalian sedang tidak berrelationship gitu. Tapi dalam hatinya kamu ya kamu masih sayang betul dengan si seseorang ini. Makanya mari bilang bahwa kamu bisa mengutuki keadaannya. Kenapalah keadaan itu tuh ada, kenapa percaya itu tuh terjadi. Pedih hatimu gitu. Tapi kamu tetap sayang sama orangnya gitu loh ya. Kamu sayang sama dia gitu. Kamu gak bisa benci orang ini tuh, kamu gak bisa gitu loh ya. Kamu sakit gara-gara peristiwa apa yang dia lakukan ke kamu, boleh gitu ya. Tapi kalau dia misalnya hadir di hadapannya kamu, gak ada sedikit pun niatannya kamu mau ngebacok ini orang, mau menghina ini orang, mau maki-maki ini orang, mau nunjuk-nunjuk salahnya ini orang gitu. Kamu gak punya energi untuk itu. Malah kalau mari lihat ya, kalau kamu ketemu sama dia gitu, kamu malah kayak yang pengen menyayangi dia gitu loh. Apa berlebihan itu bahasanya mari ya. Kayak yang kamu itu tuh, aduh kasihannya ini orang, aduh aku sayang sama ini orang, gimana itu ya. Jadi yang kayak ya kalau kamu bisa membelai dia misalnya gitu ya kamu pengennya tuh membelai dia, bukannya nampar dia gitu ya, bukannya nonjok dia, tapi kamu ingin belai dia, kamu ingin peluk dia, kamu ingin merangkul dia gitu ya, kamu ingin memberikan kehangatan pada dia gitu ya. Kamu kayak yang kalau melihat dia, kamu bahkan bisa yang kayak semoga hidup dia lebih baik saat ini gitu loh ya. Jadi tetap kasih sayangnya kamu ke orang ini tuh nggak hilang gitu ya. Jadi kamu itu tuh ya bahkan rajin mendoakan seseorang ini, ya Tuhan semoga hidupnya dia di sana baik-baik saja, dia diberikan kesehatan, sayangi dia Tuhan. Mungkin yang kayak gitu ya doanya kamu itu tuh pokoknya kayak selalu menyisipkan ya nama seseorang ini untuk beberapa gitu ya. Atau kalau ya kamu nggak percaya dengan Tuhan gitu ya, mungkin kamu ya itu tadi setiap memikirkan dia, gimana dia ya, apa dia sehat hari ini, apa dia baik-baik saja di sana, apa dia bahagia di sana. Tapi memang pertanyaan seperti itu tuh bukan pertanyaan maunya dia nyungsep aja lah ya hidupnya ya, bukan kayak gitu. Tapi memang kamu lagi care gitu, kamu memang peduli, kamu memang justru kayak yang ingin tahu juga bahwa keadaan dia di situ tuh fine aja. Nah di situ ya, jadi kayak yang hatimu bisa rusak gara-gara seseorang ini, tapi kamu tidak menabuhkan genderang perang. Kamu gak mau menabuhkan genderang perang dengan si dia gitu. Ya beberapa mungkin ini hubungannya kayak kata Mari tadi ya, ini bukan yang blast pisah gitu, masih ada interaksinya, masih ada bertemunya gitu ya. Tapi mungkin setiap kamu bertemu sama dia, ada aja yang bikin kamu kecewa gitu ya. Ada aja bikin kamu kecewa. Jadi kayak yang berganti dengan begitu cepatnya perasaannya kamu. Satu perasaan senang, bahagia ketika bisa bertemu dengan dia, berbicara dengan dia. Tapi cepat bisa berganti perasaan bahagianya kamu itu dengan perasaan sedihkah, tertekankah gitu ya. Kamu bisa yang kayak stres banget gara-gara si seseorang ini gitu. Jadi kayak yang menyiksa ya kalau Mari tangkap ya.
ini bisa yang kayak menyiksa banget relationship-nya kamu dengan si seseorang ini gitu ya. Nah, untuk beberapa mungkin ini tuh bukan masalah internal, tapi ada bentrokan dengan eksternalnya kalian. Misalnya seperti ini, hubungan kalian tidak dapat restu karena orang tuanya atau orang tuamu tidak restu pada relationship ini gitu ya. Atau misalnya kalian ini tuh imannya kuat ya pada agama masing-masing. Sementara ketemunya kalian berdua ini tuh merujuk pada afiliasi, merujuk pada agama yang berbeda gitu ya. Jadi kamu kamu agamanya apa gitu ya, dia agamanya apa gitu. Nah, dan kalian ngotot-ngototan ini nih, dia nggak mau pindah ke kamu nggak mau pindah ke dia. Jadi kayak nggak ketemu sama jalan tengah, sehingga akhirnya ya hubungannya tuh tidak berjalan mulus, tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bisa kayak gitu ya. Jadi yang kayak, atau ya ada aja lah pihak-pihak lain yang ngeganggu kalian gitu ya, atau mungkin ada policy kebijakan apalah gitu ya yang mengikat kalian berdua sehingga kalian nggak bisa bersama gitu. Soalnya gini, seseorang ini sih sebenarnya juga kayak yang ingin banget gitu ya ketemu sama kamu, ingin banget untuk bisa bercengkrama dengan kamu. Jadi mari, bisa jadi memang orang ini tuh bukan yang ngejahatin kamu ya. Kalau mari lihat ya, sebenarnya mungkin kamu luka sama gara-gara dia, itu tuh bukan pure gara-gara sikapnya dia, hanya saja gimana bilangnya ya begitulah keadaannya gitu loh. Makanya ini kalau mari lihat dengan orangnya kamu gak benci, dengan kejadian, keadaan, itu yang bisa kamu kutuki gitu ya. Itu yang bisa bikin kamu marah gitu, itu yang bisa bikin kamu kesal gitu loh ya. Nah, karena mari lihat juga seseorang ini, dia ini tuh kayak yang pengen kalau kamu itu tuh, kalau kalian gitu ya, kamu dan dia ini tuh seperti yang gimana bilangnya, mungkin kalau rujuk membangun kembali hubungan gak bisa gitu ya. Rujuk membangun kembali rekonsiliasi kayaknya gak bisa, atau ya energi dari si seseorang ini tuh belum mau aja gitu ya. Tapi yang kayak, terutama kalau ini tuh udah berapa lama nggak ngobrol ya, udah lama nggak ketemu ya, kayak dia itu tuh pengen jumpa sama kamu, kayak dia itu tuh pengen ngobrol sama kamu gitu loh ya. Karena kalau mari lihat beberapa di antara kalian Sagittarius, sepertinya ya kamu kamu bukan menutup diri, kamu bukan menghindar dari dia, bukan gitu ya. Karena kapanpun dia datang, mari lihat kamu ready menyambut dia, kamu tidak menolak kehadirannya dia gitu. Tapi yang mungkin kamu cenderung pasif ya, kamu cenderung pasif aja gitu, kamu nggak mau ngusik-ngusik hidupnya dia juga gitu ya. Mungkin beberapa di antara kalian menganggap bahwa nanti kalau ketemu juga gimana gitu ya perasaannya kamu, kalau kamu sibuk-sibuk juga dalam hubungan ini, nanti hasilnya itu tuh mungkin bisa aja bikin kekacauan, keributan dan sebagainya gitu. Jadi kayak yang di kepalanya kamu, mari lihat ya Sagittarius, mungkin yang seperti bahwa memang kecil kemungkinan untuk bersama, walaupun bukan itu yang kamu mau. Kalau yang kamu mau itu tuh ya hidup berdua, hidup bersama, ya langgeng, ya harmonis, ya apa gitu ya, dalam permintaan yang baik gitu ya. Tapi ya mungkin satu sisi juga makin kesini kamu mikir ada pertimbangan baru di sana, sehingga itulah kamu itu tuh nggak nge-approach si seseorang ini gitu. Nah disitulah seseorang ini tuh kalau mari lihat jadi kayak yang pengen ketemu sama kamu, bahkan kalau bisa itu tuh ya kamu datang membuka diri ke dia gitu ya. Jadi kayak seseorang ini tuh bisa dia mengharap kalau kamu itu tuh mau aja colek dia sedikit, kayak kasih dia aba-aba. Ketika kamu ngasih dia aba-aba, dia akan tancap gas melakukan tindakan berikutnya untuk memungkinkan kalian berdua minimal ngobrol ya.
Minimal bercakap-cakap gitu. Kalau nggak bisa jalan, kalau nggak bisa ketemu langsung, minimal chattingan dah, teleponan kah, video callan kah gitu ya. Di situ. Soalnya ingin jumpa sama kamu. Gitu loh. Kayak dia tuh nunggu kamu ini, mari lihat ya. Sagittarius. Dia nunggu kamu. Kayak seseorang ini tuh merasa bahwa kamu ninggalin dia. Walaupun belum tentu. Memang kamu yang punya inisiatif duluan ninggalin dia. Soalnya ini tuh energinya sama sebenarnya, tapi kadang-kadang bisa disalahpahami. Misalnya gini, kamu melihat, wah dianya ginilah gitulah sama kamu gitu ya. Ya udah aku menjauh gitu. Tapi ketika kamu menjauh, dia bisa kayak mikir, loh kok kamu menjauh? Wah kamu nggak sayang aku lagi nih, kamu nggak cinta aku lagi nih. Padahal alasannya kamu menjauh itu tuh, menghindar itu tuh karena ya kondisinya tidak membahagiakan dirimu gitu ya, atau bukan itu pilihannya kamu, tapi ya begitulah saat itu tindakannya kamu, keputusannya kamu gitu kan. Nah jadi kalau mari tangkep, ya seseorang ini tuh colek aja dia dikit gitu ya, kamu nongol aja dikit di hadapannya dia, gas katanya, dia tancapkan langsung itu chatting kamu. Dia tancapkan itu langsung mau berinteraksi sama kamu. Jadi kayak yang seperti ini beberapa ya, kayak menahan rindu sudah sekian lama ke kamu, Sagittarius. Ya, orang ini pokoknya nanti kamu, dia menanti kamu, dia menunggu kamu, gitu. Nah ini juga memang mungkin bisa kamunya lagi terkonsentrasi pada satu hal yang membuat kamu nggak bisa membagi energi dengan dia. Jadi kayak seseorang ini tuh merasa terkatung-katung oleh kamu ya, Sagittarius ya. Dia merasa terkatung-katung kamu buat gitu. Tapi ya dia juga kayak yang mau mengusik-usik hidupnya kamu. Dia juga kok kayak ada malu sedikit gitu ya. Atau mungkin dia kayak ngerasa aku udah ngelakuin banyak hal untuk berusaha nge-approach Sagittarius. Tapi Sagittarius tuh kok kayaknya belum welcome sama aku. Ya udah gitu. Nah jadi kayak yang nanti rentang 7 hingga 14. Si seseorang ini tuh kayak berharap banget kalau kamunya itu tuh segera hadir dalam hidupnya dia, gitu ya. Atau minimal analoginya ya, analoginya ya. Orang itu sedang berharap kalau kamu membukakan pintu agar dia bisa masuk. Nah, kira-kira begitu ya. Kamu bukakan pintu rumahmu. Ini analogi aja ya. Kamu bukakan pintu rumahmu untuk dia, walaupun kamu nggak ngundang dia. Gitu, tapi hanya dengan kamu membukakan kunci pintu rumahnya kamu, dia tangkap itu sebagai signal bahwa kamu membiarkan dirinya untuk datang bercakap-cakap, berjumpa bersua dengan dirimu. Nah kayak gitu ya. Jadi ya intinya aku kangen kamu Sagittarius, aku ingin berjumpa denganmu. Gitu ya kalau si seseorang ini tuh bisa ngomong sama kamu. Nah di sana, kamu juga kalau mari lihat, bukannya kamu nggak mau ketemu sama dia, kamu pengen ketemu gitu ya. Tapi juga, ya kalau bertemunya bisa, oke, ayo. Kalau nggak bisa ya juga kamu mari lihat, ya begitulah gitu ya. Nah di sana, jadi kayak yang agak sedikit rumit relationship-nya kalian berdua ini, terutama begitu menurut si pasangannya kamu, gitu ya. Kalau mari tangkap, agak rumit gitu. Jadi kayak yang dia itu tuh nggak bisa leluasa kamu buat beredar ya dalam hidupnya kamu. Jadi kayak yang kamu memberikan dia batasan-batasan gitu. Walaupun mungkin memang betul kamu memberikan dia batasan, tapi karena ada alasan yang kuat di sana. Cuman hal itu tuh bikin si pasangan kamu agak-agaknya berkeberatan gitu ya. Bukan itu yang dia mau, bukan seperti itu sikap yang diharapkan dari dirimu. Oke baik, dalam pembacaan kali ini hadir energi dari Cancer, masuk Sagittarius, Leo, Aries. Ada energi dari Scorpio di sana, Capricorn hadir. Berikut ada energi dari Aquarius. Ada energi dari Pisces di sana dan ditutup oleh energi dari Leo.
Oke, baik, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.